قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين إلى أن قال para salaf dan khalaf telah mengamalkan iman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Mereka sependapat atas hal itu dan tidak mau berhujjah dengan qada dan qadar ketika meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi thariqah kebuhan salafus saleh yang terdahulu dan yang sekarang dan yang akan datang daripada ahli sunnah wal jamaah, mereka itu beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu ada yang baik secara kacamata manusia, ada yang baik, ada yang kelihatannya kada baik. Apabila orang itu bertauhid kepada Allah, seseorang itu sudah diberi oleh Allah Ta'ala iman, diberi oleh Allah Ta'ala Islam. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah, ianya pasti percaya bahwasanya yang ditakdirkan Allah Ta'ala itu pasti baik. Pasti baik. Itu amunnya orang sudah diberi nikmat Islam lawan iman. Alhamdulillah kita diberi Allah Ta'ala nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah menjaga Islam dan iman kita lah sampai kita meninggal dunia insyaallah. Takdir Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, bagi orang yang beradab lawan Allah, dicatat. Bagi orang yang beriman dan bagi orang yang beradab kepada Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman tersebut itu kada bagusnya. Bagus berataan, baik berataan, terbaik berataan. Kada bagusnya. Kenapa jadi kada bagus? Kelihatannya iman kita kurang bagus. Apabila iman itu kada bagus, maka kelihatannya yang ditakdirkan Allah Ta'ala itu kada bagus. Amun imannya bagus, berataan bagus daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena datangnya dari yang paling bagus dan paling memberi yang paling bagus. Ayo, terputar-putar biar kita. Orangnya bagus benar, pemberiannya bagus benar, orangnya yakin baik benar, pasti yang inya beri kepada orang yang beriman kada mungkin nang kada bagus. Nah, itu kalau pasti yang bagus-bagus saja diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah itu bisa kita rasakan, bukan hanya dirasa tapi diingat, supaya mengingat yang mentakdirkan. Dirasa itu bisa, dirasa itu pasti bisa, waktunya itu memungkinkan. Kayak apa merasakan takdir Allah itu pengen keluar masuk nafas. Itu takdir Allah. Hari ini aku benar-benar itu kau yang rasakan. Ayo, kada sekadar dirasakan, taguk diingat supaya mengingat. Kenapa garam jadi kita mengingat takdir? Supaya mengingat yang mentakdirkan. Lalu Allah mengingat kita, fadhkuruni adhkurkum, ingat lawan aku. Kenapa jadi ada takdir? Supaya mengingatkan lawan yang memberi takdir. Caranya supaya ingat, dirasakan dulu. Pian tulah hendak mengingat nih rasanya kopi ke depan, lalu minum kopi bercampur setrop.
nyaman lah bisa sotok nyaman ya ulah gantian gula ulah hendak merasakan teh bercampur kopi, hendak mengingat rasanya dirasai dulu. Oh bismillah hambar kata ibunya putih aneh aja rasanya lalu tak ingat. Oh sekalinya yang mencampur tadi sekalinya si Karuman ingat lalu yang mencampur tadi. Nah takdir setiap nafas itu kita tahu merasakan ya Allah takdir biarnya ya Allah. Ya sebelum kita takdir rezeki kita hari ini berapa dagangan dapat, hari ini payu berapa, hari ini rezeki kita berapa. Rezeki itu bukan yang kita yang kita dapat di tangan itu rezeki juga secara zahir, tapi hakikat rezeki itu yang sudah kita pakai, yang kita makan. Kalau Nabi Ibrahim malam tadi hari ini berapa sudah rezeki masuk ke dalam kantong, yang di bank, yang di kantong, belum tentu lagi kita pakai, belum tentu lagi. Rezeki juga kisahnya, tapi rezeki kita yang sudah kita makan hari ini Nabi emang sudah rezeki ulun minum setaguk ada sampai setaguk ada sedikit. Bismillah. Saya tumpang dari rezeki ulun yang ini pun belum lagi sekalipun disiapkan gerusan guru aja gerusan minum belum tentu bisa juga kena pian bisa balik bisa juga rezeki tanah belum tentu lagi. Jadi yang banyak duit jangan himong dulu Jersidin, kalau belum dede jangan himong dulu. Rasa akan habis dirasa jangan ada diingat supaya berikit ingat akan terus itu dirasa diingat. Ya Allah, nafas hari ini sehat alhamdulillah pernapas maka bahayanya pulang nih bahayanya amun orang itulah berlanjutnya membahas masalah qada takdirnya ini masalah rezeki. Alhamdulillah hari ini dapat rezeki, tapi amunnya kada buka lawang jar kata rezeki kada dapat, amunnya kada buka, amunnya kada bujur pangjar rezeki dari Allah, tapi amun aku betutup lawang bisa kada dapat syirik. Kedua pembuka lawang lawan Allah sebabnya, maka yang memberi sebab itu kada membuka lawang kada, yang memberi sebab Allah. Nih yang mentakdirkan ulun duduk di sini siapa? Mentakdirkan detik ini juga pada tahu-tahu pian mulai rumah timbul duduk di sini, asalnya di rumah. Siapa yang mentakdirkan? Diingat supaya aku garang supaya mengingat yang mentakdirkan. Semakin banyak kita ingat lawan Allah, semakin banyak karunia Allah yang akan kita dapat. La ilaha illallah. Semakin banyak kita mengingat Allah, semakin banyak pasti adab kita kepada Allah. Kenapa jadi adab kita kurang lawan Allah? Kita sedikit mengingat Allah, kita kurang kenal siapa Allah. Caranya rasai takdirnya itu dirasai. Kayak apa ulama salah satunya hendak merasai dan waktunya itu bisa kapanpun nafas. Oh si fulana nafasnya hari ini 1.000.000 kali, hinaknya 1.000.000, hinguknya 1.000.000 juga 2.000.000 jadinya. Pas takdir Allah dan Allah tahu, dan Allah tahu. Oh bahaya kan masalah takdir ini. Jangan sampai takdir itu mensyirikkan kita lawan Allah. Yang menyehatkan itu Allah. Tapi amunnya kada minum obat undangan kayak apa? Syirik. Obat kayak memberi sebab, obat kayak mentakdirkan kita sehat. Ada. Terlambat gajian ceria.
Terlambat, padahal terlambatnya sehari dua hari. Takdirnya sudah gitu. Ini apa jar? Bon atasan nih kada paham lalu jar. Bon atasan ini menunda-nunda. Dasar rezekinya sudah takdirnya emang kena diberi dijulung rezeki, dijulung duit itu hari sekian, detik sekian, ya tanda tangan. Jangan menyalahkan makhluk, ini kan memberi sebab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberi adab lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin kita mengaji ilmu, semakin kita memahami Allah, semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengingat siapa Allah, semakin banyak adab kita lawan Allah. Dan adab itu yang akan menaikkan pangkat. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Adab Nabi Muhammad terlalu gandal, bukan ilmu. Ilmu kada menyampaikan ke adab. Nah itulah mereka sependapat atas hal itu dan tidak mau berhujjah dengan qada dan qadar ketika meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Kenapa aja kada terlihat lagi nih di masjid, takdir Allah sudah jalan di masjid rumah aja wajib nih kada tapi ke masjid lagi. Bertakdir itu dosa besar. Kita itu emang berataan itu takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Takdir berataan mereka itu tampar. Amunnya sangit nanti takdir Allah taala juga misal adalah sifat amunnya membalas berarti gayanya ya bukan takdir. Tapi jangan dipraktekkan gini lah, sifatkan gini nih, tamparan gini lah nih. Nah itu ingat akan sekali lagi dirasa, habis dirasa diingatkan, habis diingat dipakai, jangan kada dipakai. Diingat, dirasa dulu dirasa. Ya Allah takdir pian nina rasanya. Tapi amun pian itulah supaya kenapa? Supaya diingat itu nah. Pian itu misalnya lah, ini takdir Allah sakit gigi, rasakan sakit gigi. Ingat yang memberi sakit gigi itu orang yang paling baik. Kira-kira itulah mengandung kada. Oh mungkin Allah Taala maha bisa kan dosa untung pun. Terlalu banyak benar dari morotet. Terlalu banyak benar dari menggibah orang, terlalu banyak dari berpandang yang sia-sia. Allah Taala sakit-sakit gigi. Oh mungkin Allah yang maha baik ini takdirnya di mana itu. Jangan dirasa, imbah dirasa diingat supaya ingat lawan yang mentakdirkan. Amun yang ingat lawan yang mentakdirkan, bolehkah dari awal jalan tadi. Amun orang itu sudah diberi iman, orang itu sudah diberi Islam, orang itu beradab dengan Islam dan iman yang ada di dalam hatinya, apapun yang diberi oleh Allah itu pasti baik. Sekalipun dalam kacamata manusia kelihatannya kada bagus. Kenapa jadi kada bagus? Sebagian orang karena hatinya kada bagus, lalu apa yang datang dari Allah kada bagus. Pian pilih mana? Bagus mana kacamata manusia? 500.000. Kenapa duit terus guru jaranya? Itu pengancak contohnya supaya nyaman, supaya paham. 500.000 lawan 5 juta. Bagus mana? Bagus mana? Kedua dijawab. 500.000 lawan 5 juta. 500.000 kolehan. 500.000 kolehan tapi kada bisa kreditan. 5 juta gandal pada 500 kalau lah ulun menyaksikan guru-guru pondok tuh gajinya 500.000 kada ada perlu-perluan yang 5 juta karena 3 jutanya ampun urang rasa sedikit kita 5 juta itu kenapa jadi mau 5 juta cari akan murah aja. Ada
ada syukurnya. Syukurnya hilang, yang asalnya 5 juta karena ada misi hutang 3 juta. Bayar anak pulang sekolah ulang batu pulang gasan makan rasa kada cukup, padahal dilihat gana 5 juta kagana 500 kah? Jauh benar lah 5 juta lawan 500, tapi ini merasa 3 jutanya mencariakan orang tiwas berhutang. Panjang angan-angan jerabi malam tadi masuk aja terlalu panjang angan-angan. Belum waktunya punya mobil, belum waktunya bagus dah. Sekalinya Kenapa Pak? Tahu aja, mampu aja. Tapi ingatkan kenapa jadi yang malam tadi Jar Habib banyak celaka umat Sayyidina Muhammad di akhir zaman. Kenapa? Karena panjangnya angan-angan. Tapi ingatkan, jangan kenalah salah paham. Maka itu kada boleh lah guru lah mengeridit, boleh aja. Tapi menambah syukur kepada Allah, bukan menambah kufur kepada Allah. Yang asalnya 5 juta tuh banyak. Pian lihat tingginya bun guru-guru tuh bun guru-guru tuh ada yang 150 sebulan. Guru ngaji adakah gaji yang 5 juta ada harapan, yang 5 juta rasa kurang nanti ya kenapa garam itu tadi boleh aja hendak mengeridit, boleh hendak berhutang dengan cara yang syariat, boleh aja, jangan ada riba, jangan ada macam-macam, boleh aja, tapi jangan sampai kenapa garang jadi buhan ulama, bubuhan ahlillah, bubuhan para aulia Allah tuh kada ketujuh nangka itu mengarasakan hati jera guru bahari kalau lah rancak hutang itu mengarasakan hati. Kenapa garang takutan kalau pina ilmu syukurnya ambruk. Padahal banyak aja gaji 7 juta aja sudah. Tapi mencariakan akun orang. Mencariakan orang 4 juta. Syukurnya di mana? Kurang aja, rasa kurang itu. Amun hendak tuh boleh aja, tapi jangan sampai menghancurkan benteng syukur kita kepada Allah. 7 juta aja alhamdulillah. Sambil ada Jepang hutang sedikit alhamdulillah, banyak aja alhamdulillah. Rasa cukup, jangan kita merasa cukup. Ini kejadian banyak. Malah yang 500.000 ini yang ingat ada bisa napa-napa, kena umrah diumrahkan orang, gitu. Nyamannya hidup syukur. Ada aja yang 15 juta, rasa ada cukup aja lagi. Kenapa gara-gara itu Pak? Salah. Panjang angan-angan. Kayak apa rasanya aja takdir Allah masalah rezeki, ingatkanlah. Nah, sebuting masalah rezeki ingatkan. Rezeki itu datang, takdir rezeki itu datang. Sudah mulai zaman dahulu sudah mulai kita sebelum lahir ditentukan Saiful Rahman ini rezekinya sekian. Ada kau diubah. Lalu kita menjalani takdir. Di perjalanan hidup kita menjalani takdir. Ingatkan jangan sampai kedua yang memberi sebab. Oh, kenapa jadi sugih? Karena usaha unda. Allah pang yang memberi rezeki. Sampai yang punya ada usaha, ada sugih, jangan kayak itu. Orang Allah yang memberi rezeki, Allah menyuruh unda berusaha, tetapi Allah Taala juga yang memberi kekuatan unda kau berusaha. Jangannya Allah ada memberi kekuatan kesan berusaha saya apa? Ya intinya berataan daripada Allah. Allah kada dari unda kada. Kada dari unda kada. Berataan minallah ilallah, dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan ingatkan sekali lagi. Setiap perdetik daripada perjalanan hidup manusia itu takdir yang Maha Kuasa. Takdir orang yang paling bagus sudah menentukan jasad hambanya si fulan. Kenapa jadi kelihatannya kada bagus? Inya kada memahami Allah. Tapi inya minta pahami lawan Allah. Pahami Allah. Amunnya paham lawan Allah. Bagus terus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan orang yang paling paham masalah takdir dan qada daripada Allah, dan orang yang paling berjasa untuk memberi pemahaman masalah kita beradab lawan Allah, rahasia daripada wa innaka la'ala khuluqin 'adzim huwa sayyidina Muhammad sayyidul karim.
Mereka menganggap perbuatan itu sebagai kemungkaran terbesar. Terbesar jadinya. Kenapa? Amunnya membuat maksiat takdir Allah. Berbuat maksiat takdir Allah. Takdir Allah Ta'ala juga sudah jar biar aja hal dia takkan udah kaini ya. Yakni berhujjah dengan qada dan qadar ketika meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau termasuk ahlul haq, namun engkau benar termasuk daripada ahlul haq jasidin, maka ikutilah jejak mereka dan tempuhlah jalan mereka. Artinya mereka itu menggunakan hujjah takdir apabila mengerjakan perintah larangan Allah. Ini qada Allah, ini qadarnya Allah. Ada itu bebuhannya ada mau itu. Maka ikutilah jejak mereka dan tempuhlah jalan mereka. Jika tidak, maka engkau telah mendengar apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang yang menempuh selain jalan orang-orang mukmin. Nah, orang mukmin ngalah inyangannya sudah beriman lawan Allah. Aku beriman kada lawan Allah. Dengarkan beritaan ulun mobil khusus. Kita beriman kada lawan Allah. Beriman kepada lawan Allah, beriman lawan Allah. Sekali lagi ulang sampai apa? Seberatakan per detik takdir Allah kesan kita baiknya yang kita sangsanya ada baik padahal baik. Ingat akan berataan itu ada hikmah. Berataan itu pasti yang terbaik kesan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dengarlah sekarang firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya barang siapa yang menentang Rasul sesudah jalan kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, mudah-mudahan kita diberi jalan-jalan orang yang beriman kepada Allah, jalan yang bersambung kepada perjalanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya kada berilmu, amunnya kada duduk di majlis ilmu, nanti apa hendak memahami takdir, qada dan qadarnya Allah Taala itu baik-baik. Haur kada bagus saja. TV rusak, ada bau padahal. Oh baik tuh pang TV rusak neh. Oh mungkin Allah hendak menjaga mata undana. HP tercampur. Oh mau pusang-pusang. HP tercampur. Nah, amunnya kada hadir di majelis ilmu, Pak usah tuh Pak. Maka belum lunas lagi jadi bayar hutang membantu cicilannya sudah tercampur HP. Oh mungkin Allah hendak menjaga mata dan dari melihat yang kada bagus. Orang kayak itu harus pandangan sama Allah tuh bagus, terus jangan usah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada api neraka insyaallah lah. Dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allahumma ajirna minan nar, 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 wa fa'al kadzalika liwalidina wa ahli baitina wa ahli majlisina wa ahli qaryatina min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktunya banyak hendak memahami takdir Allah per nafas. Nina kedipan mata ulun saat ini, detik ini, takdir ulun melihat syariat. Detik ini juga pebuahan biang berataan mata tertuju pada ulun. Emang kayak itu ada juga yang betul pada melihat ulun. Emang takdirnya nang kayak itu. Ada juga yang betul
Ada juga yang satu matanya melihat pulang. Emang takdir Allah bagus banget, rasakan, ingat-ingat hebatnya Allah Ta'ala nang kayak ini nah. Hebatnya jodoh. Yang pertama rezeki, takdir yang kedua jodoh. Harusnya dicari. Ya sudah tertulis si fulan lawan si fulan cagaran kawin. Yang berhubungan setahun 2 tahun makanya kan jadi banyak takdirnya kada lawan sini takdirnya kada amunnya kita berpegang dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Muhammad, urusan takdir yang Allah Ta'ala takdirkan akan mudah. Rezeki, jodoh, mati pun dalam keadaan husnul khatimah. Jodoh, jangan pusang cari-cari masalah jodoh itu. Belum ada waktunya kita timbul datang tanpa diundang. Allah Ta'ala anda rasa cinta dalam hati harinya sak itu pelan nih insyaallah aja timbul ketujuh nah kejadian padahal kan tahu kenapa kejadian kalau itu kalau harusnya mengatakan jangan dirasakan misalnya ulun jodoh ulun lawan orang Banjar babuhan pian ini setiap kejadian apapun yang ada di kampung ini takdir Allah kita rasakan ada orang rumahnya ganal-ganal kayak ini takdir Allah Ta'ala bisa rumah ganal-ganal itu jangan dihiri-hiri orang mengingatkan lawan yang memberi takdir diingatkan jadi kita ingat lawan Allah anjalannya itu zikrul qalb dikir hati Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita melihat ini bang takdir Allah Ta'ala lawan undana pasti terbaik amun yang memandang nang itu pasti ada bobok lain ingat lawan yang memberi jodoh siapa memberi jodoh orang yang terbaik dan pemberiannya pasti baik kada mau bakal ada juga penggulai berangot-angot sama wajah tapi ingat pula kalau yang namanya manusia tuh itu bahagia ada tangisan itu bang tapi kita baik pulang kenapa ingat bahwasanya ini jodoh yang emang terbaik daripada orang yang terbaik memberi unda yang terbaik yaitu Allah rezeki fakta itu juga ada mungkin yang ada bersyukur namun sudah diberi Allah Ta'ala sekian hari ini hari ini diberi misalnya berapa Pak Puji hari ini sehari ini diberi 100 juta misalnya hari ini himung benar syukurnya luar biasa ingat yang mentakdirkan unda hari ini dapat 100.000 aja adalah orang yang paling terbaik dan pemberiannya pasti terbaik ambil syukuri lain syakartum yakini tambahi pulang sebuting rasai dirasa diingat diyakini yakin la in syakartum la azidannakum amunnya ikam bersyukur aku tambah hari ini dapatnya sekian alhamdulillah ya Allah dari pian yang terbaik emang takdir pian sudah dari lauhul mahfuz ulun hari ini malam Senin rezeki ulun 100.000 rezeki ulun 50.000 alhamdulillah ingat lawan yang memberi takdir tadi ini pasti yang terbaik karena dari orang yang paling baik pemberiannya pasti baik alhamdulillah
alhamdulillah, yakini pulang la in syakartum la azidannakum. Siapa yang syukur lawan aku tambah ya Allah taala. Tambah itu kan mesti harus bertambah duit, diberi Allah taala tambah kesehatan. Kesehatan itu larang. Bujur pun gaji misalnya 100 juta, tapi ada kau makan nasi, ada kau minum banyu, apa kabar? Kada nyaman kalau lah. Oh, sekali diberi Allah taala kesehatan. Alhamdulillah. Betul pulang ada seorang aja pulang bini sehat, alhamdulillah. Kita sehat, bini pulang garing, ngalih pulang, keluar pulang duit. Han rezeki. Oh, sekalinya anak pulang sehat, alhamdulillah. Banyak anak orang di rumah sakit, alhamdulillah anak sehat. Itu tambahan rezeki daripada Allah. Dari mana asalnya? Mungkin daripada dia ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatakan rasakan, imbah itu ingatakan, imbah itu yakinakan, insyaallah jadi hamba Allah taala yang sukses dunia lawan akhirat. Hadami pulang kena keyakinan dia terhadap la in syakartum la azidannakum. Apapun itu ngarannya kena sudah sampai yakin, lalu Allah taala beri maqam yang ngarannya ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang hatinya sudah tumakninah, kayak apa ada tumakninah sudah ma'amalapan nang rasai, ingati lawan yakini. Namun orang itu sudah nangka itu yakin dengan janji-janji Allah. Ingat lawan pemberian Allah itu pasti baik. Ridho terus hatinya. Kalau lah hari ini kada dapat rezeki, emang hari ini ketentuan Allah. Kada dapat rezeki 100 rupiah kada dapat hari ini. Oh mungkin ini yang terbaik. Kenapa? Karena emang takdir yang paling baik. Siapa orang yang paling baik? Allah orang yang paling baik. Yakini pulang syukuri alhamdulillah. Oh sekalinya kau dapat makan hari ini. Lihat karena janji Allah taala itu yang hambaku jangan Allah taala di dunia aja kan dapat pulang waduhuli nanti husnul khatimah, nyaman di dalam kubur, nyeberang siratal mustaqim kayak kilat atau cepat menyeberang siratal mustaqim, batu pulang masuk ke dalam surganya Allah. Nikmat apa lagi yang didustakan? Nikmat apa lagi yang didustakan? Nyamannya ada di majelis ilmu nangka ini nyaman yang mendengarkan, nangka ini surga sudah. Iya jadi alhamdulillah. Ya Sayyidina Abu Bakar. Qad nafaqa. Ini alhamdulillah munafik. Haji Sayyidina Abu Bakar ada alhamdulillah sahabat Rasulullah yang luar biasa. Wahai alhamdulillah. Kenapa nih? Alhamdulillah munafik. Jadi Abu Bakar hadang dulu. Kenapa kisahnya? Kayak apa ada munafik dari alhamdulillah. Ulun namun di samping kita telah di hadapan guru-guru kita tadi alhamdulillah ziarahnya datang ziarah di Madapura. Asa nyaman di hadapan perguruan. Insyaallah kita haul sesaman kita Guru Abdullah Basya pulang insyaallah yang semalam itu kita pembukaan. Sedin itu ikhlasnya bujur-bujur kada pepandir kada diolah-olah. Kayak itu pangsi di pandir, enak mendengarkan anak kita kada mencari rame, kita mencari berkah insyaallah. Berkah guru-guru Tuhan. Mengaruh sedin Allah ya. Menyaksikan perguruan. Kita jarah Abdullah, apa jarah Abu Bakar? Wahai jarah Sayyidina Abu Bakar. Kayak apa kada munafik yang Sayyidina Abu Bakar jarah Abdullah ulun ketika bersama Rasulullah rasa nyaman, ingat lawan Allah, tenang hati ulun mengingat Allah, mengingat surga, takutan lawan neraka, imbah bulik. Emang bulik ke rumah rasanya kayak apa? Setelah bulik pulang dunia ini mengganggu. Nah Jarah Abu Bakar sama udah kayak tujuan. Nah Jarah Abu Bakar sama munafik juga kita nih. Jarah Abu Bakar sama kita. Namun di hadapan Rasulullah bina nyaman. Ya Rasulullah seandainya madum tum ala dalik amun ikam tu selamanya ikam kawan kayak itu rasa hati nyaman, merasa nyaman. Bah tu pulang ingat pulang. Nanti deh rasai, ingati, yakini. Yang tiga itu ada Jarah Rasulullah apa?
Ya Rasulullah, lasafahtumul malaika. Maka ikam di jalan fituruk di jalan-jalan ketika berjalan ikam disalami oleh para malaikat. Ada orang lagi menyalami, bubuhan para malaikat yang menyalami. Lakin saat tapi nak itu kan kehidupan. Saat kena nang ini, kena nang itu pulang. Tapi kada melupakan bahwasanya berataan itu takdir daripada Allah. Ketika lain maksiat, tapi maksiat siapa itu kita jual. Emang maksiat Allah yang menciptakan, tapi ingatkan jangan dinisbahkan kepada Allah. Kurang adab kita menisbahkan kepada Allah. Sekali lagi contohkan, mungkin ada yang belum pernah mendengar. Supaya jujur memahami masalah qadar yang kada bagus nina, jangan dinisbahkan. Misal ulun ni guru, uban pian berataan anak murid berataan. Misal ulun isuk ulangan, malam ini murajaah, jangan kada murajaah. Supaya paham masalah qadar nih, jangan kada murajaah. Jerulan yang mengolah ulangan ulun, yang memberi nilai ulun, batu pulang yang melulusakan lawan yang kada melulusakan ulun juga. Oke, sebagian di sini ini ada yang sebelah ashabul yamin murajaah, alhamdulillah berataan lulus. Ashabul shimal, maaf lah, contoh aja. Yang bubuhan sebelah kiri, iya malam tadi begadap, merotet aja kada murajaah, isuk kada lulus juga. Siapa yang disalahkan? Ulun. Iya, guru espian yang salah pian. Kalau mulai ulangan dia. Apa jadi ulun yang disalahkan? Jujur pengulangan ulun yang mengolah. Tapi salah siapa? Kada muraja. Salah siapa? Allah Taala sudah memberi akal. Jangan Allah Taala jangan menggawi maksiat. Seorang menggawi maksiat. Jujur Allah Taala yang menciptakan, tapi Allah kada menghendaki. Jangan dinisbahkan itu lawan Allah. Jangan dinisbahkan, sekalipun itu daripada Allah. Orang adab kita menibujur pengulangan tu ulun yang mengolah. Tapi gara-gara seorang juga kada lulus, kenapa inya kada muraja? Kada muraja. Nah, julun ini orang-orang yang selamat, ini orang-orang yang kada lulus. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kita berataan diberikan oleh Allah Taala maqam ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kita berataan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan takdir per detik daripada Allah. Per detik 24 jam itu berapa detik? Kasih komputer, kasih. Berapa detik? Mahfuzi, cepat Mahfuzi dia kasih. 24 jam. Semenitnya berapa? Kasih. Waktu nah. Berapa? 1440 detik. Umat 1440 detik. Masa itu kada kawa kita mengingat, selama itu kita mengingat takdir Allah yang kita rasakan, dan kita supaya mengingat dan kita yakini. Per detik itu 1440 itu berataan takdir Allah, dan kada kau dirubah takdir Allah. Masya Allah, nikmat adalah nikmat Allah banyak benar. Ya Allah, mudahan kita jadi hamba Allah Taala yang bersyukur insyaallah. Dan ini minta doa untuk arwah almarhum Hajjah Juhaimah binti Anang Mukhtar. Imam Rahman sudah Pak? Ya, mudah-mudahan berataan keluarga kita berataan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah meninggal dunia diangkat pangkatnya dunia dan diangkat pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kubur mereka dijadikan kubur surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kebahagiaan mendapatkan di dalam kubur per detik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkumpul mereka dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bismillah Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum bertahlil kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim.